Salam sejahtera untuk kita semua. Para audien yang saya hormati, kali ini kita akan diskusikan kuliah hukum tentang Disruptive Innovation dan hukum persaingan usaha. Kita tahu bahwa yang namanya inovasi adalah suatu keharusan di dalam bisnis. Tanpa inovasi, maka bisnis akan jatuh dan dilawan dengan para pesaing yang mempunyai inovasi yang lebih baik. Sehingga apa yang menjadi penting adalah inovasi untuk memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi konsumen. Nah, dalam konteks ini pembangunan dunia sudah memasuki revolusi pada gelombang 4.0, di mana menekankan kemampuan artificial teknologi yang membuat inovasi ini bergerak sangat cepat. Model inovasi mengalami perubahan secara revolusioner, ya, dari inovasi yang sustaining kemudian berubah menjadi inovasi yang disruptive. Nah, kita akan pahami dulu apa perbedaan antara sustaining innovation dan disruptive innovation. Sustaining innovation adalah satu inovasi yang berkelanjutan meningkatkan produk yang sudah ada, tidak menciptakan pasar baru atau nilai baru, hanya mengembangkan yang sudah ada dengan nilai yang lebih baik. Target inovasi yang berkelanjutan menentukan pelanggan layanan tertinggi dengan kinerja yang lebih baik daripada yang sebelum tersedia. Inovasi yang berkelanjutan adalah peningkatan dari tahun ke tahun yang ditingkatkan dan membuat suatu perusahaan menjadi lebih baik di dalam melayani konsumen. Para pesaing yang sudah mapan hampir selalu memenangkan pertempuran dalam persaingan ini dibandingkan dengan para pesaing newcomer atau incumbent. Nah, kita bisa contohkan beberapa sustaining innovation. Ini misalnya ada telepon. Dahulu telepon itu pakai kabel, ya. Lalu kemudian berinovasi secara sustaining, muncullah yang namanya handphone, ya, berubah handphone. Tetapi inovasi tersebut hanya merubah dari telepon dengan wire dan kemudian telepon mobile yang wireless. Fungsi dan kegunaannya sama. Ini tidak merubah daripada produk tersebut secara fungsional. Contoh yang lain lagi, angkutan misalnya. Angkutan dulu kita bisa melihat bis kota itu sangat kotor, bau, panas dan sebagainya. Nah, sekarang ada angkutan bus yang nyaman, ber-AC, berkamar mandi, kemudian dengan menggunakan televisi, hiburan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi fungsinya tidak berubah, ya, dari bus angkutan menjadi bus angkutan yang lebih baik. Contoh lain lagi, toko atau pedagang yang dulu mempunyai warung tradisional, ya, lalu berubah menjadi toko atau warung modern. Ya, kita banyak lihat ada banyak mart-mart yang kemudian tumbuh. Sebenarnya itu warung yang dahulunya warung kemudian berinovasi menjadi warung modern. Tetapi sekali lagi, toko yang lama dan toko yang baru ini sama fungsinya, toko menjual produk-produk kebutuhan masyarakat. Hanya kemudian dalam sustaining innovation, toko yang baru, toko yang modern ini menjadi lebih nyaman untuk dikunjungi, menjadi lebih jelas harganya, kemudian layanannya juga lebih baik karena sudah terkomputerized dan sebagainya. Tetapi sekali lagi fungsinya sama, tetap toko.
di mana kita harus datang ke tempat tersebut, lalu kita memilih produk tersebut, dan kita kemudian membayar. Sekarang kita membahas tentang disruptive innovation. Disruptive innovation ini diperkenalkan pertama kali oleh Clinton Christensen sekitar tahun 2003-2005, di mana dia menawarkan sebuah gagasan bahwa ada sebuah teknologi yang bisa mendukung inovasi dengan sangat cepat. Dan inovasi ini berkembang dengan sangat tak terduga. Ya. Yang tadi kita sudah jelaskan tentang sustaining innovation, kalau disrupting innovation ini adalah sebuah inovasi yang bisa dikatakan perkembangannya itu melonjak, perkembangannya itu tak terduga, perkembangannya itu bahkan mengganggu, disrupt pada pasar-pasar yang telah ada dengan produk-produk yang sama sekali baru, yang sangat berbeda dengan produk-produk yang ada sebelumnya. Disruptive innovation ini menciptakan sebuah pasar baru dengan mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada. Dan pada akhirnya menggantikan teknologi-teknologi atau inovasi-inovasi terdahulu. Disruptive innovation mengembangkan suatu produk atau layanan dengan cara yang tak diduga oleh pasar sebelumnya. Umumnya dengan menciptakan jenis layanan yang berbeda sama sekali pada pasar yang sama, namun pada pasar yang sama, dengan model bisnis dan transaksi yang benar-benar berbeda dengan pasar yang lama. Nah, kecanggihan disruptive innovation ini sangat didukung oleh teknologi informasi dengan validitas data, transparansi, kecepatan informasi, dan dalam mengambil keputusan. Contoh beberapa disruptive innovation. Kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai telepon kabel lalu menjadi handphone yang telepon yang sama fungsinya telepon tetapi tidak pakai kabel lagi. Kalau dalam disruptive innovation ini dari handphone, dari telepon kemudian berubah menjadi smartphone. Nah, Anda bisa lihat, Anda bisa pahami smartphone ya. Itu sangat melebihi daripada sekedar telepon. Anda bisa menonton film, Anda bisa baca surat kabar, Anda bisa buka email, ya, bahkan Anda bisa mengupload apa yang menjadi momen dari Anda, ya, melalui smartphone tadi, yang dahulunya tidak mungkin dilakukan oleh handphone secanggih apapun. Dan ini yang kemudian telah mengakibatkan runtuhnya kerajaan bisnis Nokia. CEO Nokia mengatakan pada pidato kebangkrutannya mengatakan bahwa Nokia berbisnis dengan benar, tetapi tidak memperhitungkan adanya kompetitor dengan teknologi yang tidak terduga. Sehingga kemudian Nokia hilang, digantikan oleh BlackBerry, dan kemudian BlackBerry juga dihilangkan juga menjadi punah oleh Android dan iOS dari Samsung atau iPhone, yang kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan produsen dari smartphone. Aplikasi, ya, bisnis aplikasi. Yang dulu Anda hanya menggunakan telepon, baik itu handphone, itu tetap menggunakan jaringan telepon. Tapi hari ini kita bisa telepon dengan aplikasi seperti WhatsApp, WeChat, dan lain-lain, ya, KakaoTalk dan sebagainya. Itu handphone bukan, itu telepon bukan. Ya, itu aplikasi.
Dan jalurnya juga sangat berbeda. Kalau telepon melalui jalur telepon, kalau aplikasi ini menggunakan internet pipe atau jalur internet. Sehingga kalau kita misalnya bepergian ke luar negeri, kita telepon pakai telepon biasa, kita kena roaming. Sementara kalau kita pakai WhatsApp, atau pakai KakaoTalk, atau pakai Imo, atau pakai WeChat, itu sama sekali tidak terkena roaming dan sebagainya. Dan ini sangat-sangat fleksibel. Nah, hari ini semua orang sadar nggak sadar menggunakan telepon WhatsApp. Apakah WhatsApp atau dengan telepon itu sama? Tidak sama sekali. Nah, inilah yang kemudian dianggap mengganggu, meloncat, ya, sebuah temuan yang tidak terduga sebelumnya. Itu contoh salah satu disruptive innovation. Bahkan nggak cuma telepon suara, kita bisa kirim gambar, kita bisa video call, kita bisa kirim dokumen, dan sebagainya. Yang dahulu sama sekali tidak dibayangkan oleh handphone. Perusahaan-perusahaan handphone tidak membayangkan bahwa teknologi bisa begitu cepat melompat. Nah, contoh yang lain, angkutan. Nah, ini yang lagi ribut. Yang ribut di mana-mana. Saya telah melakukan penelitian selama 2 tahun dan ke beberapa negara, dan ini menjadi isu internasional, yaitu munculnya transportasi online yang diawali oleh Uber, kemudian Grab, dan di Indonesia ada Gojek dan seterusnya. Apa bedanya? Bedanya kalau transportasi konvensional itu adalah perusahaan transportasi. Dia terkena aturan-aturan bahwa sebuah perusahaan transportasi itu harus memiliki angkutan, memiliki sopir, memiliki bengkel, dan seterusnya. Namun tidak dengan perusahaan aplikasi transportasi online, ya, di mana perusahaan aplikasi hanya menghubungkan orang-orang yang punya kendaraan dengan orang-orang yang membutuhkan boncengan. Nah, prinsipnya sudah sangat berbeda. Kalau yang konvensional adalah perusahaan angkutan, kalau yang ini adalah ride sharing. Nah, ride sharing ini idenya adalah bahwa ketika saya punya kendaraan, ada boncengan yang kosong, maka aplikasi akan menghubungkan siapa yang membutuhkan boncengan dan saya yang punya kendaraan. Bisnis ini akan sangat efisien, sehingga kenapa kemudian harganya menjadi murah. Karena perusahaan tidak perlu membelikan mobil, tidak perlu menggaji sopir, dan seterusnya. Jadi hubungannya adalah kemitraan antara aplikator dan pengemudi. Ini yang kemudian juga menjadi problem-problem hukum. Ya. Sebenarnya bagaimana mengatur sebuah disruptive innovation dalam bidang transportasi online. Mengapa menjadi problem hukum? Karena ini dua hal yang sangat berbeda. Perspektifnya sangat berbeda. Jadi tidak bisa diatur dengan aturan hukum yang sama. Saya sudah melakukan penelitian, ada 5 peraturan Menteri Perhubungan di Indonesia yang kemudian di judicial review dibatalkan dan seterusnya, dan akhirnya keluar yang terakhir bahwa Grab ini dianggap sebagai angkutan sewa khusus. Jadi bukan lagi seperti konvensional, dibedakan. Itu pun masih belum bisa dianggap sebuah peraturan yang tepat untuk mengatur transportasi online dari hasil disruptive innovation tadi. Pertokoan, kita lihat dulu orang sangat booming dengan mall. Di mana-mana orang bangun mall, perusahaan-perusahaan bangun mall, dan masyarakat berbondong-bondong datang ke mall. Apakah hanya untuk sekedar refreshing, jalan-jalan, makan-makan, atau memang mau belanja? Hari ini terjadi great shifting. Ya, ada pergeseran besar-besaran
dari orang ke mall, kemudian ke belanja online. Nah, kita mengenal beberapa di Indonesia, ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya, dan sebagainya. Di luar negeri ada eBay, ada Amazon, dan seterusnya. Ini menggeser pola-pola atau tradisi-tradisi dalam masyarakat dalam berbelanja. Ini yang kemudian banyak mal-mal yang kemudian tutup dan orang mengira bahwa ekonomi lesu. Ternyata tidak. Masyarakat kemudian bukan belanja ke mall, tetapi belanja melalui online. Yang lebih efektif, efisien, tinggal milih barang, bayar, dikirim, datang ke rumah. Ya, kalau misalnya kita di sebuah kota besar seperti Jakarta misalnya, kita perlu effort khusus untuk datang ke mall. Ya, kita perlu naik kendaraan di mana macet dan seterusnya. Dengan belanja online sama sekali kita tidak melakukan itu. Kita tinggal duduk di rumah, pencet-pencet handphone, kita bayar, beberapa hari kemudian datang. Dan ini akan menjadi tren ke masa depan. Maka mal-mal mulai berpikir, para pemilik mal mulai berpikir ulang. Pemesanan tiketing misalnya. Yang dulu orang harus kalau mau belanja, kalau mau bepergian, beli tiket itu harus datang ke stasiun, ke maskapai, ya, atau ke travel dan seterusnya. Hari ini orang ingin bepergian tinggal pencet tombol aplikasi yang menjual melayani tiketing. Di Indonesia banyak, ada booking.com, ada tiket.com, ada macam-macam, ya. Ada Traveloka dan seterusnya. Saya tidak promosi, tapi itu yang kemudian menggeser toko-toko, terminal-terminal tiket yang dulu besar-besar kemudian tutup. Orang kemudian beli semuanya melalui e-tiket. Ya, baik itu bepergian dengan kendaraan, pesawat, atau bahkan pemesanan hotel dan seterusnya. Ya, ini yang kemudian mengalami pergeseran. Model bisnisnya tidak berubah, sama, menjual kamar, menjual kursi pesawat dan seterusnya. Tetapi inovasinya melompat, ya, dengan layanan cepat, akurat, dan multi choice, sehingga ini memberikan kenyamanan pada konsumen. Seperti juga tadi transportasi online, mereka nggak perlu berpanas-panas, ya, mencegat datangnya taksi, tapi tinggal pencet, si pengemudi dan kendaraannya datang ke rumah, menjemput ke rumah, mengantar sampai tujuan itu, Pak. Ini sangat dengan harga yang sangat murah. Nah, inilah yang dimaksud dengan disruptive innovation. Juga bagi para penggemar musik, saya penggemar musik, ya. Saya dulu harus beli kaset, lalu kaset ganti CD dan seterusnya. Sekarang semua benda itu menjadi asing dan kemudian hilang. Ya. Diganti munculnya aplikasi-aplikasi musik. Ada Spotify, ada Joox, ada macam-macam. Di mana orang tinggal berlangganan, bisa nyetel lagu apapun, tanpa harus belanja, tanpa harus menyimpan, dan kasetnya tidak perlu rusak karena jamuran atau sebagainya. Nah, inilah yang kemudian dimaksud dengan disrupting innovation. Fungsi tidak berubah, sekali lagi, karena itu untuk hiburan. Ya, yang penting masyarakat bisa mendengarkan musik, atau mungkin juga sekarang sudah masuk pada dunia entertainment. Ya, orang bisa berlangganan Netflix, Indohome dan sebagainya, di mana di situ disediakan film-film terbaru, ya, baik movie maupun TV show dan sebagainya. Nah, orang kemudian lebih nyaman dengan itu dan sangat murah harganya, tetap terhibur. Nah, sekarang apa yang menjadi persoalan? Yang menjadi persoalan dalam konteks diskusi kita kali ini adalah
saya ingin mengajak Anda untuk berdiskusi bahwa apakah disruptive innovation ini melanggar hukum-hukum persaingan usaha. Ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena cara bisnisnya berbeda, sama sekali berbeda, secara radically different. Tetapi faktanya memasuki pasar yang sama. Ya, seperti tadi misalnya WhatsApp call, itu jelas masuk pada telekomunikasi. Padahal kalau dikejar, WhatsApp call itu perusahaan telekomunikasi, bukan. Yang perusahaan telekomunikasi itu Telkomsel, Indosat, dan sebagainya. Transportasi online, Gojek, Grab, Uber, dan sebagainya, apakah itu perusahaan transportasi? Bukan. Ya, yang perusahaan transportasi itu ya Bluebird, efisiensi, dan sebagainya. Ya, perusahaan-perusahaan taksi dan perusahaan angkutan lainnya. Nah, tapi problemnya, mereka itu masuk pada pasar yang sama. Mereka bersaing. Yang disruptive innovation dengan kemajuannya yang tidak terduga tadi menciptakan efisiensi. Kenapa efisien? Karena dia melakukan apa yang disebut dengan sharing economy. Ya, dia menggunakan resources yang sama. Nah, resources yang dibutuhkan itu tidak harus disediakan oleh perusahaan sendiri. Contoh tadi, kalau perusahaan taksi, dia harus membeli taksi. Dia harus merekrut karyawan, dia harus bayar karyawan, dia harus punya pooling, dia harus bayar kir, dan sebagainya. Sementara yang disruptive innovation dalam transportasi online, dia tidak perlu beli kendaraan, dia bekerja sama dengan orang-orang yang punya kendaraan. Bensinnya nggak perlu dipikirkan, mereka yang beli bensin sendiri, dan seterusnya. Tentu harga menjadi sangat murah dan sangat mudah. Ini yang kemudian banyak para incumbent, ya, para pelaku usaha lama yang kemudian menolak datangnya newcomer ini, ya, pesaing baru ini, ya, dengan cara-cara bisnis yang sama sekali sama sekali berbeda. Di mana kemudian ketika diajukan dalam bentuk regulasi, ini pemerintah mengalami kebingungan. Pemerintah mengalami semacam shock birokrasi, shock regulator, bahwa kemudian seakan-akan norma hukum yang ada selama ini tidak mampu menjangkau apa yang dengan kemajuan-kemajuan dalam disruptive innovation. Karena memang sangat berbeda. Nah, yang lagi ribut tadi sudah saya jelaskan mengenai transportasi online. Bagaimana dengan telekomunikasi? Ini juga belum diatur. Tentang VoIP, Voice over Internet Protocol. Ya, itu juga belum diatur. Tapi mereka fakta-fakta bersaing. Nah, perusahaan-perusahaan telekomunikasi akhirnya hanya menjual paket-paket, dan itu menjadi kompromi, ya. Menjadi kompromi menjual paket-paket, lalu penggunaan teleponnya melalui aplikasi. Belum yang lain-lain sebagainya. Ya. Ini. Nah, pertanyaannya adalah kemudian apakah disruptive innovation ini melanggar hukum persaingan usaha? Nah, kita mesti pahami dulu hukum persaingan usaha itu seperti apa. Hukum persaingan usaha itu adalah hukum yang mengatur sistem ekonomi pasar bebas. Jadi di mana yang hari ini hampir semua negara menggunakan sistem ekonomi free market sistem, maka dia akan menggunakan hukum persaingan usaha, competition law. Apa competition law? Competition law itu mencegah supaya atau mengatur supaya pasar tidak diatur-atur. Competition law, hukum persaingan, itu berusaha mencegah terjadinya upaya-upaya pengendalian pasar.
competition law, hukum persaingan, itu berupaya untuk mencegah adanya kendali terhadap pasar. Yang intinya semuanya, hukum persaingan itu menjaga supaya pasar tetap benar-benar bebas. Ya, pasar tetap benar-benar bebas. Memberi akses kepada siapapun, customer, untuk bisa masuk ke pasar, memberi akses kepada siapapun pelaku usaha untuk bisa memasuki pasar dan bersaing di dalam pasar yang benar-benar bebas. Hal yang dilarang dalam hukum persaingan itu ada dua kategori. Yang pertama adalah monopolistik. Ya, upaya-upaya monopolistik. Kalau di dalam undang-undang persaingan usaha di Indonesia itu dikategorikan 3 hal untuk mencegah monopolistik, yaitu melarang kegiatan yang mengakibatkan monopoli, melarang perjanjian yang berakibat adanya kontrol terhadap pasar, dan yang ketiga penyalahgunaan posisi dominan. Sementara yang kedua adalah unfair competition, persaingan tidak sehat. Apa itu persaingan tidak sehat? Persaingan tidak sehat itu adalah cara berbisnis yang tidak jujur, cara berbisnis yang curang, cheating, ya, mengelabui konsumen. Unfair competition itu adalah menghalangi masuknya pesaing. Nggak boleh. Jadi pasar bebas itu benar-benar terbuka untuk siapapun, pelaku usaha besar, pelaku usaha kecil, mikro, boleh masuk ke pasar dengan macam-macam dagangan dan inovasinya. Tidak boleh dihambat. Termasuk yang menggunakan teknologi distraktif tadi. Artinya, inovasi yang mengacau tadi, ya, tidak boleh dihalangi untuk masuk ke dalam pasar. Walaupun kemudian terjadi gejolak di dalam pasar karena ada persaingan yang tidak asimetris. Ini bentuk bisnis konvensional bertemu dengan bentuk bisnis yang sama sekali tak terduga caranya. Tapi sekali lagi, tidak boleh dihambat masuknya. Dan yang terakhir, unfair competition itu adalah bisnis yang melawan hukum. Ya, ini upaya-upaya misalnya menjual produk palsu atau menjual produk yang berbahaya tanpa memberikan informasi yang jelas dan seterusnya. Ini bisa berbahaya pada konsumen. Nah, apa sih tujuan daripada persaingan usaha? Untuk menciptakan pasar yang adil, pasar yang normal, di mana kemudian konsumen mempunyai banyak pilihan. Ya, dengan beragamnya produk, konsumen yang kaya bisa memilih produk yang mahal, konsumen kelas menengah, pegawai negeri atau pegawai karyawan bisa memilih produk-produk yang harganya menengah, sampai masyarakat yang ekonomi rendah pun punya akses terhadap produk-produk atau dagangan-dagangan yang bisa dia beli. Kenapa terjadi seperti itu? Karena semua orang boleh masuk pasar. Jadi dari pengusaha mikro, kecil, menengah, sampai perusahaan besar boleh masuk. Sehingga apa? Sehingga ini menciptakan apa yang disebut dengan customer welfare. Kesejahteraan bagi konsumen. Memang ada pertanyaan dari beberapa kolega saya, itu enak di konsumen, tapi nggak enak di pelaku usaha. Kenapa? Karena pelaku usaha harus bersaing. Nah, jawabannya di dalam free market system memang persaingan itulah yang kemudian akan memaksa semua pelaku usaha untuk tetap bertahan dengan terus berinovasi. Pelaku usaha yang tidak berinovasi pasti akan tergilas. Tadi sudah saya contohkan Nokia. Bahkan kalau sekarang mungkin kita sudah tidak bisa lagi melihat produk film Kodak itu, merek Kodak, Konica yang pakai frame film itu.
ya, yang kameranya harus diputer-puter. Sekarang nggak ada. Ya, orang bisa foto semuanya pakai digital. Ini yang kemudian kalau mereka terlambat berinovasi pasti tergilas. Tapi yang terus berinovasi, mengembangkan usahanya akan terus bertahan. Nah, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah kembali tadi menjawab, apakah disruptive innovation ini melawan hukum atau melanggar hukum persaingan? Jawabannya adalah selama selama newcomer ini, pendatang baru dengan disruptive innovation ini tidak memonopoli atau dia melakukan secara fair competition, maka tidak dilarang dan tidak melawan hukum. Dia akan dikatakan melawan hukum persaingan usaha jika dia mulai memonopoli, mengendalikan pasar, ya, mengendalikan harga dan seterusnya, atau dia mulai curang, ya. Sehingga inilah tugas dari masyarakat dan juga Competition Authority, kalau di Indonesia ada KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk memantau apakah para pelaku bisnis termasuk yang disruptive innovation tadi ini melakukan monopoli enggak, melakukan persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Nah, sampai hari ini belum dianggap melawan hukum. Jadi pembatasannya jelas. Selama dia tidak monopoli dan tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat, maka dia legal dan sah untuk melakukan bisnis dalam pasar yang bebas. Saya kira demikian para audiens diskusi kuliah hukum kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera.